segmen yang terakhir ini saya akan memberikan tips untuk Anda ya, terutama nih ibu-ibu yang ada di rumah, bagaimana cara membersihkan dispenser air galon yang baik. Kenapa harus dibersihkan? Karena ternyata sumber penyakit di rumah kita salah satunya adalah dari sini. Nah, saya ada gambarannya nih, bahayanya kalau nggak pernah dibersihin seperti apa. Mungkin aja nih ada yang minum juga nih bareng-bareng sama keluarga Anda. Mau tahu siapa? Ini dia gambarannya. Oh Tara! my God. Ada tikus. Tikusnya pintar ya, Nat? Bisa minum dari dispenser. Ini tikusnya nih bisa berdiri. Biasanya tuh tikusnya ya berdiri di atas tatakan gelas tuh. Yang kalau misalnya di atas meja kemudian ada tatakan gelasnya, dia bisa berdiri di situ. Itu bener-bener gak disangka loh dok, iya bener juga sih. Nggak kebayangkan, nggak kepikiran. Kadang-kadang kita juga nggak tahu nih bahayanya kalau misalnya nggak pernah dibersihin seperti apa. Nah karena banyak sekali bakteri, juga jamur, juga bisa jadi nih kalau tikusnya nggak bersih, ya kan badannya penuh dengan kuman, bisa aja nih terserang penyakit leptospirosis. Serem ya, nggak mau ya. Makanya harus rajin dibersihin, itu dia. Dan bersihinnya seperti apa? Ayo Nar, bersihinnya seperti apa? Oh, ini dok, anti spill kali ya, buat bantalannya. Bantalannya. Terus red or blue tap, water tap kali. Sininya, tombolnya sini. Ya kayak kerannya. tadi, tikusnya di sini. Makanya, tikusnya aja minum dari sini. Terus mana lagi? Udah? Ibu-ibu mana lagi, Bu? Udah, itu aja. Ya, Ibu, itu dia. Ternyata yang harus dibersihkan bukan cuma itu aja bagiannya, tapi harus memperhatikan guidance berikut. Jadi pertama jangan lupa ya, matiin dulu nih saklarnya. Kalau misalnya ada colokan listrik, dicabut dulu. Takutnya Ibu kesetrum lagi nantinya. Jadi dicabut dulu colokan listriknya, kemudian matikan saklar yang di luar, dan baru bersihkan bagian yang bisa dicopot. Nah, ini kan bisa dibersihkan di tempat cuci piring ya, jadi bisa disabun dengan bersih. Tapi bagian yang tidak bisa dicopot ini juga harus dibersihkan. Jadi ini juga harus dipakai nih Nat. Jadi Natasha kan udah pakai sarung tangan nih. Nah caranya adalah dengan menggunakan alkohol dan juga kapas. Oke. Jadi pertama-tama gunakan alkohol ini pada kapas ya, diteteskan secukupnya. Kemudian juga pada tangan dulu, pada tangan. Oh pada tangan, berarti ini dilepas? Nggak apa-apa, ini sarung apa-apa. tangannya. Jadi pertama digini, kemudian digosok-gosok ke tangan. Nah, kemudian sarung tangannya bersih kan jadinya, bebas kuman nih. Kemudian pakailah si kapasnya ini, tuang dengan alkohol. Sampai basah, bener ya? Udah basah. Udah basah. Kemudian bersihkan semua bagian dari dalam. Oh dari dalam? Dari dalam dulu, dari gitu sini dok. dulu. Dari bagian dalam baru keluar. Diulangilah beberapa kali. Jadi jangan yang luar dulu, kalau luar dulu biasanya lebih berdebu ya Bu ya. Jadi bagian dalam dulu baru keluar. Diulangin lagi sebanyak 2 kali, baru kemudian, nah di antara yang bagian, coba tunjukin dulu nih. Tuh kotornya tuh kayak apa tuh. Tuh, lihat tuh. Ini padahal baru sekali nih. Bisa lihat nggak ya? Kelihatan nggak ya nih? Hitam Bu ternyata. Jadi ini harus dibersihkan juga Nat. Kemudian saluran di dalamnya itu juga harus dibersihkan. Tapi caranya gimana Bu? Nggak bisa masuk kan airnya ya, tangan kita nggak bisa masuk nih ya. Nah jadi untuk membersihkan lubang saluran yang di bawah, jangan lupa air yang di dalam harus bersih dulu, habis dulu. Ya, jadi harus dituang sampai habis, sudah dipastikan kosong, baru kemudian kita menggunakan cairan lemon. Ini dia, jadi caranya adalah potong-potong buah lemon. Ada di rumah Bu? Nah, pasti sedia tuh kalau ibu-ibu tuh. Buah lemon dipotong-potong, kemudian direbus sampai mendidih dan didiamkan 2-3 jam nih. Sampai udah dingin, udah didiamkan 2-3 jam, kita ambil lemon yang tadi, Nat. Nah, kalau mau ditambahin jeruk nipis juga boleh. Baru boleh kita ambil semuanya. Kemudian kita manfaatkan nih nanti airnya untuk menyiram saluran air tadi. Nah, kita ambil semua nih ya. Lemon dan juga jeruk nipisnya. Oke. Nah, sudah. Baru kita tuang aja langsung ke bagian dispensernya. Tuang sama-sama ya. Bisa? Bisa. Oke, di situ, di lubang-lubang itu dok? Jadi kan semuanya kena tuh jadinya. Nah, kemudian kita diamkan dulu di dalamnya selama beberapa saat. Dan kenapa harus air lemon? Penasaran nggak? Penasaran. Nah, karena air lemon itu mengandung asam sitrus
yang bisa mengendapkan kotoran-kotoran yang ada di saluran. Dari saluran airnya itu. Karena air juga mengandung banyak mineral yang bisa mengendap di saluran itu juga. Kemudian dia juga mengandung minyak sirih. Minyak atsiri itu mengandung flavonoid. Jadi kalau flavonoid itu bisa membunuh kuman atau bakteri yang ada di dalam saluran airnya itu. Kemudian kita diamkan nih beberapa saat ya kan. Baru dikeluarin lagi dari saluran kerannya. Oke. Wah, kita kosongin lagi sampai dia benar-benar kosong. Baru kemudian kita bersihkan dengan bilas dengan air bersih. Oke. Dibilas lagi dengan air bersih, udah deh. Berarti ini sarung tangannya bisa aku lepas? Lepas. Oke, aku lepas. Karena selanjutnya kita habis ini mau mengelap bagian luar. Oke. Jangan lupa bagian belakang itu harus dilap, harus dibersihkan, terutama yang bagiannya yang dekat dengan saklar. Karena ini mengandung air lubang angin. Oh iya ya dok. Nih di belakang. Saya mau tunjukkan ya. Nah di situ. Jadi harus dilap bagian ini. Jangan lupa di dalamnya banyak sarang dari debu. Itu dia. Jadi kalau kita mengganti galon bisa masuk debunya ke air galon tanpa kita sadari. Gitu dia. Mudah ya Bu ya? Oke, jadi berapa kali Bu bersihinnya Bu? Iya, setiap ganti galon lebih bagus. Paling lama 2 minggu sekali. Sebulan sekali kalau kepepet. Nggak ada lemonnya di rumah. Gitu ya Nat ya. Oke, terima kasih banyak ya Nat. Sama-sama dokter. Bermanfaat banget. Jangan kapok-kapok main ke Dokter Indonesia. Terima kasih juga buat ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Dokter Indonesia selama 1 jam. Dan saya Dr. Esa Broto Asmoro bersama Dr. Yan Tamrin mohon pamit dari hadapan Anda. Tetap temukan sehat yang sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Os.